Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian dimanapun anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu lagi dengan saya Al-Fakir Muhammad Zainuddin. Kita akan lanjutkan video kita yang kedua dari pembahasan yang pertama. Namun sebelum dilanjutkan, saya mengucapkan mohon maaf karena jarak video pertama dengan video yang kedua ini cukup lama, cukup jauh, dikarenakan beberapa waktu yang lalu saya ada kegiatan. Mohon doanya, mudah-mudahan segala sesuatunya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan video kita dari sebelumnya. Bagaimana cara kita mendidik anak asuh kita, anak didik kita supaya lebih cepat membaca Al-Quran. Nah, kita akan menggunakan kode. Yaitu caranya dengan menggunakan kode. Maksudnya apa? Saya membagi dua hal kode ini. Ada dengan menggunakan kode ucapan ataupun suara, bisa juga dengan menggunakan kode sentuhan. Namun untuk kode suara ini perlu diperhatikan juga, kita harus menyesuaikan dengan bahasa yang digunakan sehari-hari oleh anak. Jikalau misalkan anak biasa menggunakan bahasa sehari-harinya menggunakan bahasa Indonesia, silakan gunakan kode suara yang mengandung unsur bahasa Indonesia. Kalau misalkan bahasa Jawa, ya silakan disesuaikan dengan bahasa Jawa. Kalau menggunakan dengan bahasa yang lainnya, silakan menggunakan bahasa disesuaikan dengan apa yang biasa mereka ucapkan, seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan seperti ini. Kita akan masuk ke halaman pertama, misalkan pelajaran A, Iqra pertama ya. Nah, sebelum kita masuk, kita tunjukkan huruf A. Ini adalah A, huruf A. Ayam. Kita tanyakan sama anak, kalau ayam bunyinya gimana? Nanti ketika ia menjawab kongkorongok ataupun petok lah, simpelnya mudahnya petok seperti itu. Nah, kita ingat sama kita. Nah, si anak ini tahu bunyi ayam, bunyinya adalah petok. Maka kode suara nanti itu adalah ayam bunyinya petok. Langsung huruf ba, kita kasih kode sentuhan. Baju. Misalkan dia bajunya tangan panjang atau bajunya tangan pendek lah, kita sentuh bajunya. Ini baju. Baju. Ayam ya. Nah, nanti biarkan mereka membaca. Kita perhatikan, coba silakan dibaca katanya. Ba. Ketika mereka nanti lupa misalkan di huruf A, ketika mereka huruf A, kita biarkan, jangan terlebih dahulu kita beritahu mereka. Ketika dia terdiam sudah cukup agak lama, baru kita kasih kode suara. Petok. Nah, spontan maka mereka akan berpikir itu adalah ayam. Mereka nanti akan berkata a dan melanjutkannya. Ba. Ketika mereka nanti lupa bagian huruf ba misalkan, nah kita biarkan, jangan langsung diberitahu, biarkan terlebih dahulu. Kita tunggu sampai beberapa detik. Jika misalkan masih lupa, lalu kita kasih kode sentuhan. Misalkan di bagian baju, terserah bagian mana. Misalkan di sini kita sentuh seperti ini. Sambil digerak-gerakan, baju. Nanti dia akan teringat, baju. Ayam, baju. Terus semacam itu. Dan seterusnya. Gunakan kode sampai selesai. Metode ini hanya untuk mengingatkan huruf, bukan untuk mengenalkan makhraj. Nah, jikalau misalkan anak memungkinkan untuk dibarengin dengan makhraj secara langsung, silakan, lebih bagus dengan makhrajnya. Tetapi kadang-kadang kemampuan seorang anak itu tidak sama. Kadang-kadang ketika diingatkan makhrajnya salah terus. Nah, berdasarkan apa yang saya alami, makhraj bisa menyusul. Yang paling utama dia ingat terlebih dahulu, tapi lebih utama makhraj disertainya. Dan juga dibiasakan jangan dipanjangkan hurufnya berdasarkan apa yang ditunjuk di Iqra di halaman pertama tersebut, yang bisa kita lihat di sebelah kanan. Bacaan langsung A, ba, dan seterusnya, tidak perlu diurai atau dieja. Bacalah dengan suara pendek. Nah, itu tata caranya bagaimana agar mereka tidak lupa terus dengan bacaannya huruf A, ba. Tapi yang paling penting tadi yaitu
gunakan bahasa yang biasa mereka gunakan sehari-hari. Kalau Indonesia silakan kode suara sehari-harinya bahasa Indonesia. Kalau bahasa Sunda silakan kode suaranya sehari-harinya menggunakan bahasa Sunda. Kalau bahasa Jawa biasa silakan gunakan kode suaranya menggunakan bahasa Jawa dan lain sebagainya. Kalau untuk sentuhan itu pun disesuaikan juga dengan bahasanya. Kalau memang harus menggunakan suara, kita kasih kodenya, jangan kasih tahu bunyi binatangnya. Kalau ayam kita bunyikan petoknya, jangan bunyikan ayamnya. Petok saja. Kalau sentuhan Mbak seperti kita gerakan bajunya Mbak, jadi Mbak baju. Nah itu adalah metode bagaimana cara kita mengajarkan kepada mereka apabila bertemu dengan anak yang susah mengingat huruf-huruf hijaiyah halaman pertama. Kenapa sangat penting sekali? Dikarenakan Iqra pertama itu penunjang untuk mempermudah membaca ke depannya. Nah, mudah-mudahan video kedua ini bermanfaat. Nanti kita akan sambungkan dengan pembelajaran berikutnya. Apakah pelajarannya? Jangan lupa terus saksikan pembelajaran kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa juga like, comment, share, dan subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.